Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan final project, yaitu kegiatan magang dan studi independen di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi dengan topik Akademi Digital Marketing. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok di kelompok 3. Ini adalah profil dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Reza Cahya Wibowo sebagai anggota, kemudian Lutfiyah Nurita sebagai anggota, kemudian ada saya sendiri Alviko Faudian Sumanto sebagai ketua kelompok, kemudian ada Ruri Indriyayi sebagai anggota dan Siti Khofifah sebagai anggota. Nah, di sini yaitu ke pendahuluan terlebih dahulu, yaitu pengantar Akademi Digital Marketing. Apa sih Akademi Digital Marketing? Akademi Digital Marketing adalah serangkaian aktivitas untuk mempelajari, mempromosikan suatu produk, barang, maupun jasa menggunakan media digital berupa alat elektronik yang terhubung dengan internet dengan tujuan menjangkau konsumen yang relevan secara tepat waktu. Kemudian ini adalah produk kami, yaitu produk yang kami pasarkan, yaitu Paperback Custom. Paperback Custom ini produknya berdiri tahun 2022 sesuai dengan anggota kelompok kami. Nah, di sini alasan kami untuk memilih produk Paperback Custom yaitu sebagai bentuk pencegahan penggunaan sampah kantong plastik yang sekarang itu berlebihan. Nah, di sini bahan paperback yang kami gunakan yaitu sangat berkualitas, premium, dan dapat didaur ulang untuk menjadi solusi terbaik dan ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengolah kertas agar dapat digunakan sebagai bahan dasar paperback. Kemudian bagaimana cara agar paperback dapat menggantikan fungsi dari kantong plastik yang selama ini tidak bisa terurai dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian bagaimana cara mendesain paperback yang simpel dan menarik agar konsumen dapat tertarik untuk menggunakan paperback kostum yang awalnya dari plastik beralih ke produk paperback. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mengolah kertas menjadi bahan dasar paperback custom, kemudian untuk mengetahui fungsi paperback menggantikan fungsi dari kantong plastik yang sebelumnya, kemudian untuk mengetahui cara pembuatan paperback dengan desain yang simpel dan menarik. Kemudian yaitu ada di bab 2, yaitu langkah-langkah target pasar yang kita tuju, yaitu yang pertama berdasarkan geografi, yaitu konsumen yang tinggal di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian berdasarkan demografi, yaitu semua jenis kelamin dan usia, dan psikografi, yaitu semua kalangan. Kemudian ada positioning, yaitu pertama gratis desain paperback, kemudian tersedia berbagai ukuran, kemudian ramah lingkungan dan dapat digunakan lagi dan cepat terurai. Kemudian yang keempat yaitu tersedia berbagai jenis handle paperback. Nah, di sini adalah saluran digital marketing yang digunakan, yaitu yang pertama ada media sosial Instagram dan Facebook. Dan Facebook ini digunakan sebagai marketplace sama dengan Shopee. Kemudian Instagram yaitu untuk memasarkan produk kelompok kami, yaitu CRM, Customer Relationship Management, untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Kemudian ada pembuatan website khusus untuk produk kami dan sekaligus pengoptimalan SEO-nya dan konten marketing. Kemudian bab 2 yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Yang pertama produk ramah lingkungan, kedua bahan dan alat yang dibutuhkan mudah didapatkan, yang ketiga yaitu inovasi produk yang berbeda dengan produk lainnya karena customer dapat memberi atau memilih desain sendiri. Kemudian weakness, harga bahan baku yang tidak stabil. Kemudian ada opportunity, yang pertama yaitu budaya masyarakat yang suka berbelanja, kemudian masih menemukan banyak penggunaan plastik untuk belanja. Sekarang ini mulai dikurangi. Kemudian ada threat, yang pertama yaitu adanya persaingan yang menjual produk yang serupa. Nah, ini tools yang digunakan kelompok kami yaitu pertama Canva, kemudian CapCut, kemudian VN, dan Grid Maker for Instagram. Nah,
Kemudian bab 3 analisis dan evaluasi website dan SEO. Tools yang kita gunakan yaitu untuk membangun website produk kami yaitu WordPress, kemudian keywordintent.io untuk meriset keyword sesuai dengan SEO, kemudian Google Analytics untuk menganalisis seberapa banyak orang yang mampir atau mengunjungi website kita. Kemudian plugin yang kita gunakan yaitu Yoast SEO, digunakan untuk pengoptimalan SEO. Kemudian e-commerce sebagai tampilan website kita itu sebagai e-commerce, tampilannya seperti e-commerce. Kemudian Google Sitekit. Nah, ini adalah website paperback custom yang telah kelompok kami buat. Tampilan home seperti ini, ada home, about, kemudian blog dan halaman shop nantinya. Di sini juga tersedia alamat email untuk menghubungi atau menanyakan mengenai produk selanjutnya dan alamat telepon. Nah, ini adalah hasil content writing untuk pengoptimalan SEO supaya website kita itu banyak pengunjungnya. Kemudian ini kita menggunakan Google Sitekit untuk menganalisis seberapa banyak orang yang sudah datang ke website kita. Ini juga adalah hasil analisis Google Sitekit. Kemudian analisis dan evaluasi website. Yang pertama yaitu analisis, yaitu membuat website toko online dengan tools WordPress dan menginputkan produk paperback custom di website dengan lengkap dengan deskripsi produk dan harga terperinci. Kemudian yang kedua, terdapat artikel yang SEO friendly pada website supaya orang bisa mengunjungi website kita. Kemudian yang ketiga yaitu website terdapat tombol call to action yang jelas dan mobile friendly. Apabila ada orang yang ingin membeli produk kita, bisa diarahkan ke nomor kita. Kemudian yang keempat yaitu website sudah mencapai atau mendapatkan target 20 audiens. Kemudian evaluasinya yaitu yang pertama, seharusnya konsisten dalam membuat artikel yang beragam dan menarik di dalam website yang sesuai SEO. Kemudian yaitu pengoptimalan teknik SEO pada artikel agar website bisa mendapatkan ranking yang baik di search engineering. Kemudian yang ketiga, memastikan konten bermanfaat sehingga dapat meningkatkan traffic website. Kemudian ini adalah Instagram dari kelompok kita, yaitu khusus untuk menjual produk paperback custom. Kemudian analisis dan evaluasi Instagram. Yang pertama, analisis menentukan target audience atau followers. Kemudian analisis target pasar dengan baik. Yang ketiga, optimasi profil Instagram untuk bisnis. Yang keempat yaitu membuat gambar atau konten semenarik mungkin agar orang tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian evaluasinya yaitu yang pertama, menemukan pelanggan yang potensial. Yang kedua, membuat konten Instagram secara konsisten. Yang ketiga yaitu mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk media promosi produk kita. Kemudian ini adalah pengoptimalan CRM. Bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan pelanggan, yaitu definisi dari CRM sendiri adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk membantu bisnis dalam meningkatkan hubungan dengan customer yang sudah ada dan untuk mendapatkan customer baru dengan lebih cepat. Kemudian tools pengoptimalan CRM. Yang pertama yaitu Google Form, digunakan untuk melakukan survei potensi pasar. Yang kedua, Google Spreadsheet untuk mengetahui dan mengolah data hasil survei. Kemudian Mailchimp yaitu digunakan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, yaitu mengirimkan email marketing mengenai produk kita. Ini adalah Google Form yang telah kami buat. Kemudian ini adalah Google Spreadsheet atau data yang berhasil masuk, database yang berhasil masuk di kita dan kita olah di Mailchimp. Ini adalah konten Mailchimp yang kita buat. Kemudian ini adalah dari konten Mailchimp yang kita buat, ada sekitar 250 email yang telah kita kirimkan. Kemudian analisis dan evaluasi CRM. Yang pertama, analisis yaitu satu, melakukan survei potensi pasar menggunakan tools Google Form. Yang kedua yaitu mengelola data hasil survei menggunakan tools Google Spreadsheet.
Yang ketiga yaitu menggunakan tools email marketing MailChimp. Yang keempat yaitu konten yang menarik dan terdapat tombol call to action, yaitu evaluasi, yaitu yang pertama sudah terkirim ke 250 alamat email, kedua ada 13 email yang telah membuka, 13 harus mengirim konten email marketing dengan konsisten, dan keempat yaitu isi konten email marketing berbeda tetapi tetap menarik. Kemudian ini adalah marketplace yang kita gunakan yaitu Shopee, dan ada Facebook. Kita juga menggunakan Facebook juga untuk menjual produk kami di marketplace Facebook dan Shopee. Ini adalah tahap chat dengan customer, kemudian analisis dan evaluasi marketplace, yaitu yang pertama analisis, yaitu memposting konten di Instagram dan Facebook secara konsisten, yaitu memperbarui halaman Facebook dan Shopee. Kemudian evaluasi, satu, karena kami merupakan toko dan produk baru jadi sulit untuk mendapatkan pembeli yang banyak. Kedua, kurangnya promosi karena waktu yang relatif singkat. Yang ketiga itu hanya mendapatkan satu pelanggan. Kemudian kesimpulan dari bab 4 yaitu SEO dan website, yaitu optimasi SEO. Yang kedua, konten marketing yang beragam, bermanfaat dan menarik. Yang ketiga yaitu konsisten membuat konten. Yang keempat, memastikan website mobile friendly. Yaitu yang kedua yaitu kesimpulan dari Instagram. Yang pertama, pengoptimalan Instagram untuk bisnis. Yang kedua, membuat konten yang menarik secara konsisten. Yang ketiga yaitu melakukan interaksi dengan konsumen. Yang keempat, memperluas jangkauan promosi. Yang ketiga yaitu kesimpulan dari CRM. Yang pertama, definisi dari CRM sendiri. Kemudian pengoptimalan CRM menggunakan tools Google Form dan Google Spreadsheet. Kemudian MailChimp. Yang ketiga yaitu solusi pengoptimalan CRM dengan baik. Yang keempat yaitu konten yang menarik dan terdapat tombol call to action. Yang kelima yaitu mengirim konten email marketing yang berbeda dan menarik secara konsisten. Yang keenam yaitu mengoptimalkan tools CRM yang lain. Kemudian kesimpulan dari marketplace yaitu yang pertama, pengoptimalan Facebook dan Shopee. Kedua, memposting akun Facebook dan Shopee. Yang ketiga yaitu chat dengan customer. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.